Saudara-saudara, kita mengenal ada istilah di perbankan KYC, Know Your Customer. Jadi kalau misalnya biasanya ada satu orang nasabah biasanya store uang 5 juta sebulan, tiba-tiba langsung 500 juta, itu tellernya wajib nanya gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, dari mana dananya gitu, supaya suatu saat kalau misalnya itu money laundering langsung gampang diketahui ya. Jadi kenalilah nasabahmu. Nah, ketika kita berkomunikasi juga dalam teori komunikasi yang sudah umum itu disebutkan know your audience. Kenalilah siapa audiens Anda, kenalilah siapa lawan bicara kita. Nah, supaya apa? Supaya bisa berjalan komunikasi itu dengan efektif. Nah, sama dengan komunikasi lintas budaya, supaya komunikasi kita bisa berlangsung dengan baik, dengan efektif, apalagi misalnya komunikasi bisnis, maka perlu kita ketahui komunikasi atau adat atau budaya lawan bicara kita, budaya partner bisnis kita ya. Nah, secara umum ada 3 tingkatan budaya, yaitu budaya formal, budaya informal dan budaya teknis. Budaya formal itu budaya yang sudah turun-temurun tapi punya namanya tata krama ya. Misalnya di Indonesia kalau jam kerja itu jam 8 ya. Kalau di luar negeri contohnya di Amerika jam 9 ya. Nah, itu sudah menjadi budaya ya. Nah, kemudian ada budaya informal ya, yaitu kebiasaan. Tapi kita harapkan sebenarnya kebiasaan itu kebiasaan yang baik ya, karena kebiasaan itu tidak selamanya baik, tapi yang baik itu perlu dibiasakan. Nah, kebiasaan orang Indonesia misalnya yang kita sebut budaya informal, janji misalnya kita ketemuan jam 10. Tapi berangkat dari rumah jam 10. Akhirnya nanti sampai di tempat tujuan jam 11 atau jam 12. Ya. Nah, kalau di luar negeri misalnya janji jam 10, dia perginya misalnya jam 9 atau tengah 10 sesuai dengan jarak waktu, ya. Budaya informal yang lain contohnya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia makan, dia harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi katanya belum makan. Nah, misalnya sudah makan mie instan atau mie goreng atau mie apa, sudah makan setengah piring misalnya. Kalau nggak makan nasi, atau kalau tidak ada nasinya, kayaknya belum sah makan. Ya, nah itu contoh budaya informal. Nah, kemudian kita juga bisa memanggil nama teman kita atau lawan bicara dengan nama panggilan khusus. Ya, tergantung apakah kita sudah berteman dekat, berteman intim atau belum sama dia. Ya. Nah, kemudian ada namanya budaya teknis. Ini budaya karena alasan tertentu. Ya, nah misalnya di Politeknik Negeri Medan Polmed ada masuk kuliah pagi-pagi jam 7.30. Tentu dengan alasan misalnya supaya sampai nanti jam istirahat makan siang sudah bisa beberapa SKS atau beberapa pertemuan gitu ya. Nah, kalau misalnya di Universitas Prima Indonesia dimulai dengan jam 8 lewat 10. Ya, alasannya apa? Mungkin supaya pagi-pagi itu sempat dulu orang bergerak, istirahat, sarapan gitu ya. Kalau misalnya di Universitas Eka Prasetya di Medan, itu masuk kuliah sore itu jam 6. Ketika kampus lain misalnya masuk jam 17, jam 5, 17.30 atau setengah 6, mereka masuk jam 18. Dengan alasan apa? Supaya dengan tenang pulang dulu dari kerjaan, karena kebanyakan mahasiswa mereka mahasiswa kerja. Ya. Nah, jadi lalu apa pentingnya kita mempelajari komunikasi bisnis, khususnya komunikasi lintas budaya?
Apalagi kalau misalnya nanti partner kita itu kan kita ingin MOU atau MOA dengan pengusaha di dalam negeri atau mungkin pengusaha di luar negeri, ya. Nah, contoh kalau di Medan misalnya kita menunjuk seseorang dengan suku tertentu, misalnya Batak Toba, bisa menunjuk pakai jari telunjuk. Tapi kalau kita pergi ke Jawa misalnya, mereka menunjuk pakai jari jempol. Jadi kalau kita menunjuk mereka misalnya, kita orang Batak dari Medan atau orang Medan secara umum misalnya menunjuk mereka ketika kita ke sana pakai jari telunjuk, ya mereka merasa kurang enak gitu, ya. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin berpartner sama mereka, ya bisa batal bisnisnya gitu, ya. Nah, kemudian selama kita bicara dengan orang Amerika misalnya, mereka lebih senang kalau terjadi eye contact, kontak mata, ya. Karena kalau misalnya mereka berbicara dengan kita, sementara kita melihat ke bawah, mereka beranggapan, "Loh, saya tidak dihormati, kok mereka nggak respect," gitu. Tapi kalau kita misalnya pergi ke Jepang, kalau kita berbicara dengan mereka kontak mata, loh dianggap tidak sopan. Ya, mungkin kalau di Indonesia atau di Medan dianggap, loh kok menantang anak ini, gitu, atau kok menantang bapak ini atau ibu ini, gitu. Ya, nah itu kira-kira. Nah kemudian eh, ketika Toyota menghasilkan atau memproduksi Toyota Kijang di Indonesia, laku sampai sekarang sudah berapa puluh tahun gitu. Tapi ketika Toyota memasarkan Toyota Kijang misalnya ke Malaysia, Toyota tidak membuat namanya Toyota Kijang, ya. Karena apa? Di Indonesia Toyota Kijang itu artinya gesit, lincah. Tapi kalau Kijang di Malaysia artinya lincah, pintar tapi licik, ya. Nah, jadi Toyota membuat namanya Answer, bukan Toyota Kijang, ya. Nah, kemudian tahun 60-an Chevrolet menghasilkan yang namanya merek mobil Chevrolet Nova. Itu laku di Amerika, laku di Eropa, ya. Tapi terpuruk di Amerika Latin. Karena apa? Nama Nova di Amerika Latin artinya tidak jalan. Ya, masa jual mobil tidak jalan? Ya, nah jadi nggak laku. Ya. Nah, contoh-contoh lain misalnya di Indonesia tahun 90-an ada namanya mobil rakyat, ya, MR90, karena tahun 90 dipasarkan. Tapi nggak laku. Karena apa? Di Indonesia kalau bisa membeli mobil itu dianggap sebuah gengsi. Ya. Jadi kalau dibuat mobil rakyat ya kayak kurang bergengsi, ya. Nah, kemudian di Eropa misalnya atau di Amerika, ladies first itu sangat dihargai oleh wanita. Perkataan ladies first, ya, maksudnya kita mendahulukan wanita, misalnya turun dari bus, turun dari lift atau masuk ke lift, ya kita bilang ladies first. Tapi kalau kita bilang ladies first di Jepang, wah, wanita di sana bisa marah sama kita, dianggap pelecehan. Karena ladies first, ucapan ladies first dianggap sebagai penilaian kelemahan kepada wanita. Nah, kemudian kalau kita berbisnis dengan pengusaha India misalnya, terus kita bawa makan, ya, ke restoran, terus, waduh enak kali katanya, kita tawari rendang, terus kita ditanya, yang tadi daging apa pak? Katanya. Kita bilang daging sapi, batal, tanda tangan MOU, ya, karena sapi bagi mereka hewan yang suci, ya, jadi tidak mungkin dikonsumsi. Nah, jadi itu kira-kira kenapa kita perlu mempelajari komunikasi lintas budaya, ya. Nah, kebiasaan atau tata krama lawan bicara kita harus kita pelajari dulu supaya kita menyesuaikan diri, supaya apa yang kita inginkan, misalnya pencapaian bisnis atau kerjasama, bisa berjalan dengan baik, ya. Sama dengan ini, oke, kalau kita misalnya
berbisnis dengan orang luar negeri. Ada kok bahasa Inggris yang secara umum bisa diterima secara universal. Tapi kalau misalnya kita bisa tahu bahasa mereka, walaupun tidak lancar satu-satu, atau istilah-istilah yang baik, istilah-istilah yang lucu, kita bisa berkomunikasi. Mereka, atau bukan hanya mereka, kita semua, siapapun yang melakukan komunikasi seperti itu, kalau tahu dengan bahasa sukunya kita atau bahasa daerahnya kita, ya kita merasa jadi dekat gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira gunanya tadi mempelajari komunikasi lintas budaya. Dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, maka kita bisa menciptakan komunikasi efektif dengan pihak lain. Itu kira-kira diskusi kita